Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisdianto dari kelas 12 IPA 2. Sistem pemerintahan. Bangsa kita sebenarnya adalah bangsa pembelajar. Indonesia sampai dengan tahun 1950-an telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Tidak sampai 1 tahun setelah kemerdekaan, sistem pemerintahan presidensial digantikan dengan sistem pemerintahan parlementer. Hal ini ditandai dengan pembentukan sistem pemerintahan parlementer pada pertama November 1945 dengan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Namun pelaksanaan sistem parlementer ini tidak diikuti dengan perubahan Undang-Undang Dasar. Baru pada masa Republik Indonesia Serikat, pelaksanaan sistem parlementer dilandaskan oleh konstitusi. Itu juga pada masa demokrasi liberal. Pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh Undang-Undang Dasar sementara 1950, dikenal dengan konstitusi liberal. Salah satu ciri yang nampak dalam masa ini adalah sering terjadi pergantian kabinet. Mengapa sering terjadi pergantian kabinet? Hal ini terutama disebabkan adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Perbedaan di antara partai-partai tersebut tidak pernah dapat diselesaikan dengan baik, sehingga dari tahun 1950 sampai tahun 1959 Kabinet Sukiman atau Masyumi 1951 sampai 1952, Kabinet Wilopo atau PNI 1952 sampai 1953, Kabinet Ali Sastromijoyo atau PNI juga 1953 sampai 1955, Kabinet Burhanuddin Harap 1955 sampai 1956, Kabinet Ali Sastromijoyo II 1956 sampai 1957, dan Kabinet Juanda atau Zaken Kabinet 1957 sampai dengan 1959. Kalau kita perhatikan garis besar perjalanan kabinet di atas, nampak bahwa mula-mula Masyumi diberikan kesempatan untuk memerintah. Kemudian PNI memegang peranan utama setelah pemilihan umum 1955. Namun PNI pun tidak bisa bertahan lama karena tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, yang akhirnya dibentuk Zaken Kabinet di bawah pemimpinan Ir Juanda. Kabinet-kabinet tersebut pada umumnya memiliki program yang tujuannya sama, yaitu masalah keamanan, kemakmuran, dan masalah Irian Barat saat Papua dan Papua Barat. Namun tiap kabinet memiliki penekanan masing-masing. Kabinet yang dipimpin Mayumi menekankan pentingnya penyempurnaan pimpinan TNI, sedangkan kabinet yang dipimpin oleh PNI sering terjadi pada masalah hubungan luar negeri yang menggantungkan perjuangan kebebasan Irian Barat dan pemerintahan dalam negeri. Apabila kita lihat kabinet tersebut satu persatu, maka akan nampak hal menarik. Kabinet Natsir 1950 sampai 1951. Ketika menyusun kabinetnya, Natsir bermaksud menyusun kabinet dengan melibatkan sebanyak mungkin dukungan parlemen yang besar.